Terima kasih atas segala kerjasama. Mudah-mudahan tidak berhenti pada titik solawatan Isra Mi'rajan malam Jumat ini, tapi berkelanjutan terus-menerus antara Al-Wali dengan Al-Amin ini bisa menjalin kerjasama yang produktif. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami semua yang hadir di tempat ini memohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan sebab kemuliaan Nabi Muhammad Engkau ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, putra-putri kami, anak keturunan kami, santri-santri kami, dan semua jamaah Majlis Al-Wali ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khallada li'abadihi bil Isra'i wal Mi'raj mu'jizatan 'uzma al-qail في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فضيلة رئيس معهد الأمين الإسلامي برندوان المكرم Kiai Haj Maktum Jauhari MA, yang kami hormati Ketua Rombongan Majelis Al-Wali Keraksan Probolinggo Al-Mukarram Sayyid Arifin Abdullah, سعادة مجلس الرئاسة بمعهد الأمين الإسلامي برندوان, para mudir, dewan guru, segenap undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Majelis Al-Wali Keraksan Ponorogo di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb Madura. Lailatul Jumu'ah fi tarikh al-khamis wal 20 min Rajab سنة 1436 هجرية الموافق بالتاريخ 14 من مايو سنة 2015 ميلادية. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. تلاوة ما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة الإسراء في الآية الأولى ثم السورة العنكبوت في الآية 45 سيتلوها حضرة الأستاذ إخوان أملي MPhilI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم صدق الله العظيم. عسى أن يسير برنامجنا بهذه التلاوة على أحسن ما يرام. آمين آمين يا رب العالمين. ثم يليها الكلمات التمهيدية يلقيها
رئيس معهد الأمن الإسلامي برندوان المكرم كالحاج مكتوم جوهري MA فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semuanya tanpa kecuali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, anugerah, rahmat yang telah, sedang dan akan diberikan terus-menerus kepada kita semua. Kita wajib mensyukuri walaupun Allah Subhanahu wa taala mencoba salah seorang atau beberapa dari ikhwan kita ini dengan berbagai kekurangan, penyakit, tidak punya anak, dan macam-macam kekurangan yang lain. Pemberian Allah jauh lebih besar, sehingga kita bisa mengatakan, mengambil kesimpulan bahwasanya siapapun tidak akan bisa hidup di atas bumi Allah ini kecuali dia mendapat rahmah, nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga ini, yang diantaranya malam ini atas perkenan dan taufik Allah Subhanahu wa taala, rombongan tamu yang sangat kita hormati yang berasal dari Keraksan Probolinggo datang ke pondok kita untuk memberikan pengajian tentang Isra Mi'raj, dan nanti salah seorang dari kiai yang mendampingi para rombongan ini akan memberikan ceramahnya. Kemudian Gus Arifin Abdullah ini nanti yang akan memberikan ceramah tentang sholawat, dipimpin oleh Sayyid Gus Arifin Abdullah. Mau'idhah Hasanah dipimpin oleh Kiai Haji Misbah Khalili dari Ma'had Salafiyah Syafi'iyah Jember. Alhamdulillah, ini peringatan Isra dan Mi'raj, dan juga nanti akan kita membaca sebanyak-banyaknya, sehusyuk-husyuknya sholawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa yang hanya berlangsung dalam sebagian malam, tidak satu malam penuh, tapi sebagian dari satu malam saja. Di antara satu kesimpulan yang bisa saya tarik, bahwasanya Isra Mi'raj ini telah membuat satu teori baru, yaitu Abu Bakar kemudian diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan berita dari Rasulullah, walaupun berita itu bagi orang Quraisy merupakan bukti yang konkret terhadap kebohongan Rasulullah. Abu Bakar tidak gentar. Kalau yang memberitakan itu Rasulullah, pasti benar, tidak ragu. Nah, ini yang biasa kita dengar, unzur ma qala wala tanzur man qala. Nasihat itu dari mana sumbernya kita ambil kalau dia baik? Nasihat itu keluar dari binatang, nasihat itu keluar dari tumbuh-tumbuhan, kita ambil. Apalagi dari manusia, apalagi dari musuh kita. Termasuk dari binatang pun kita harus mengambil nasihat yang baik. Tapi Abu Bakar kemudian membalikkan, membuat teori baru, bukan unzur maqala tetapi unzur mangqala. Lihatlah
siapa dulu yang berbicara. Kalau itu firman Allah, kalau itu sabda Rasulullah, jangan dibantah lagi, pasti benar. Orang-orang Quraisy mendengar cerita Rasulullah di Isra Mi'rajkan, nah ini bukti yang besar bahwa Muhammad itu bohong. Tapi bagi Abu Bakar, ini bukti kebenaran Muhammad, bahwa beliau adalah Rasulullah. Sama dengan Nabi Ibrahim dulu ketika bermimpi membunuh putranya Nabi Ismail, beliau tidak ragu karena itu dari Allah. Dan kita sebagai hamba Allah harus tunduk atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari, dalam dunia kontemporer yang sekarang ini sudah banyak melupakan keimanan. Keimanan kita terkikis, naudzubillah, keimanan pemuda-pemudi Islam banyak terkikis. Sudah mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu tidak benar, cerita fiktif. Sudah mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya berlaku untuk 15 abad yang lalu bagi kaum Arab saja. Mari, ini berita-berita, ini cerita-cerita yang tidak benar yang harus kita lawan. Kita harus berpedoman terhadap prinsip dulu Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian banyak pelanjut-pelanjut dalam sejarah Islam yang panjang ini. Prinsip unzur mangqala wala tanzur maqala. Lihatlah siapa dulu yang bicara, walaupun isinya seakan-akan tidak masuk akal, kita wajib melaksanakannya. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, sangat tidak masuk akal, sangat tidak rasional. Masa orang tua yang menunggu kelahiran putra bertahun-tahun, malah putranya lahir sudah menginjak dewasa disuruh bunuh? Ini apa-apaan? Tapi Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Nabi Ismail juga tegar, ini perintah Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang taat terhadap perintahnya. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar yang kemudian diberi gelar As-Siddiq. Maka di era sekarang ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk tetap berpedoman kepada apa saja yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disabdakan dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam wasiatnya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ini peringatan Isra Mi'raj. Kemudian juga akan ada pembacaan sholawat yang kita khususkan secara ikhlas, secara murni dari lubuk hati kita yang terkecil untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sudah kita hafal semua, Rasulullah bersabda, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyra. Siapa yang mengucapkan salawat sekali saja untuk saya, kata Rasulullah, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, di dalam sebuah riwayat ada yang melanjutkan hadis tadi. Wa haqqa liman sallallahu alaihi alla yu'adzibahu binnar. Dan berhak siapa yang Allah telah berikan sholawat kepadanya untuk tidak menyiksanya dengan api neraka. Artinya para hadirin, kalau kita membaca sholawat dengan khusyuk, dengan ikhlas, maka insya Allah kita nanti tidak termasuk orang-orang yang disiksa dengan api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini poin yang sulit sekali. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah itu terkabul. Kita hidup di dunia asalkan kita punya qanaah terhadap apa yang dibagikan oleh Allah kepada kita, insyaallah hasanah. Kita hidup di akhirat selama kita membawa iman dan Islam, ujung-ujungnya kita akan masuk surga, hasanah. Tapi yang sulit, waqina adzabannar. Kita ini masuk surga tanpa melalui apa?
Itu yang sulit. Masuk surga tanpa melalui neraka, ini yang sulit. Lah, salah satu kunci supaya masuk surga tanpa melalui neraka menurut riwayat tadi adalah membaca sholawat untuk Rasulullah. Apalagi malam ini malam Jumat, di mana malam Jumat sampai besok hari Jumat memang kita diperintahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Rasulullah. Kami dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Matur sakalangkong dak saudara-saudara yang berasal dari Kraksan jauh-jauh ke sini. Kami hanya tinggal keluar rumah sudah silaturahim dapat pahalanya insyaallah. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Kraksan harus sumbangan, harus mengeluarkan tenaga yang cukup berat. Macam-macam rintangan di jalan juga banyak, tapi kami tinggal keluar rumah sudah ada silaturahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan pahala silaturahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para masyayikh dari Majelis Al-Wali dan rombongan yang datang ke Pondok Pesantren Al-Amin. Bapak Ibu, Pondok Pesantren Al-Amin ini pondok kita, bukan pondok keluarga, bukan milik seseorang, tapi ini adalah pondok kita semua. Ini benar, saya bukan basa-basi. Jadi Pondok Pesantren Al-Amin ini adalah pondok umat, miliknya umat. Semua melalui proses musyawarah. Silakan kalau ada bapak-bapak yang memiliki masukan untuk kebaikan pondok kita ini, silakan. Terima kasih atas kunjungannya. Tentunya kami menginginkan tidak hal